Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur dan intinya keluar dari lisan dan hati kita yang tulus terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Ibu kita yang bisa hadir pada malam ke-28 ya, 29 ya, puasa Ramadan kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, istiqomah di dalam menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Tidak banyak Bapak Ibu yang bisa istiqamah hadir sampai malam ini. Sudah banyak saudara kita yang berpindah, yang dulunya begitu luar biasa ke masjid, sudah mulai terkontaminasi dengan hawanya satu Syawal. Sudah banyak pusat-pusat perbelanjaan, terminal bis, bandara yang mulai padat dan sesak di akhir Ramadan ini. Tidaklah mengapa kalau memang itu dalam rangka ingin silaturahmi, dalam rangka ingin mengunjungi kampung halaman, dalam rangka ingin duduk bersimpuh di hadapan bapak dan ibu serta keluarganya. Salawat dan salam tentu tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan yang begitu dalam terhadap Rasulullah, mulai dari kandungan kita sampai kita lahir ke dunia ini, satu kerinduan yang tak tertahankan, ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Dengan perjuangan beliau itu besar, mengorbankan harta bahkan jiwa beliau dengan persahabatnya, sehingga di Islam sampai kita nikmati pada sampai saat ini. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih, insyaallah dirahmati Allah. Izinkan kami di sini menggantikan kekosongan yang mestinya jadwal hari ini siapa Pak ya? Pak Dahlan ya. Beliau mungkin ada sedikit kesibukan. Kami coba ingin menyampaikan beberapa poin saja. Di detik-detik terakhir dari Ramadan ini, sejogja adalah kita. Mesti kalau pas sering kita sudah sampaikan kepada para ustaz, para alim, bahwa di akhir-akhir Ramadan ini mesti kita mengencangkan segala. Coba jujur kita evaluasi diri kita masing-masing. Selama rangkaian Ramadan ini selama 24 hari, apa yang baru bisa kita capai? Tidak akan lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Makanya ketika satu Syawal nanti begitu gegap gembira berubuh kemenangan untuk melakukan takbir Allah, mestinya nggak semua kita yang bisa menang. Kalau kita jujur, ketika di bulan Ramadan yang kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala tidak menjalankan kesempatan Ramadan ini, justru rasa sedih yang sangat dalam. Karena sekali lagi tidak semua orang, tidak semua kita yang bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu Ramadan, dan tidak semua kita juga yang bisa diberikan kesempatan Allah untuk bisa sampai akhir Ramadan. Kalau tebu Bapak, tebu itu kalau memang manis di pangkalnya,
Tetapi kalau Ramadan justru manisnya Ramadan itu adalah ujung-ujung. Satu topik yang mungkin jadwal saya kemarin itu tentang bagaimana judulnya kalau nggak salah, bagaimana kita bergaul di dalam masyarakat. Mungkin waktu itu saya tidak sampaikan materi itu, kita berganti dengan Mas Anang. Bapak Ibu, dalam kita bermuamalah, bergaul, ada 4 kategori. Yang pertama, kita kenal dulu diri kita, bahwa kita adalah sebuah makhluk yang tidak ada apa-apa. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Kita tidak akan bisa hidup tanpa bantuan, ketergantungan dengan sesama manusia dan makhluk. Yang kedua, tentu kita bersihkan hati kita dulu. Kita sucikan hati kita dulu. Hilangkan segala rasa iri, dengki, sombong, takbur dalam diri kita. Kalau kita sudah bersihkan diri kita, nanti kita tahu kita berkata saling kenal, saling sapa. Setelah kita lalu, tentu akan timbul rasa saling pengertian. Oh, kita tahu bahwa setelah kita sama taruh, bapak ini, ibu ini, saudara ini, karakternya kayak gini. Ketika kita sudah saling kenal dan saling memahami, akan timbullah fase berikutnya rasa saling tolong menolong. Apalagi setelah timbul rasa tolong, ada yang lebih puncaknya, yang lebih hebat lagi adalah tafakkur. Tafakkur ini kira-kira begini, biasanya begini. Ketika ada saudara kita, teman kita, kelompok kita berjuang di dalam menegakkan isi agama Allah, atau berjuang dalam menggapai kehidupan ekonominya, meninggalkan anak, istri dan keluarganya, ini kewajiban kita untuk bersilaturahmi, untuk melihat keadaan keluarga yang ditinggalkan. Saya termotivasi ya dengan suatu jemaah tabligh gitu ya, Bapak Ibu. Ketika para suaminya itu keluar berdakwah selama ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, ada yang 40 hari. Itu nanti istri-istri dari suaminya yang tidak pergi berdakwah itu akan bersilaturahmi kepada istri-istri yang tinggalkan oleh suami itu berdakwah. Akan datang untuk saling menghibur, saling menguatkan. Inilah yang kita tafakkur. Artinya tanpa kita tolong dulu, rasa ini akan muncul. Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Ketika Rasulullah bertanya, menyatakan kepada salah sahabat yang nama Mu'az, "Hai Mu'az," kata Rasulullah, "maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu keberkahan?" Kata Allah. Kalau di dunia pintu-pintu, banyak pintu ya Bu ya. Gue tunjukkan satu pintunya. Maukah engkau tunjukkan, kata Allah kepada Mu'az? Mau ya Rasulullah. Engkau lakukan minimal 3 perkara ini, Rasulullah. Yang pertama, siap berpuasa. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini seluruh kita umat Islam yang beriman. Jadi kalau ada bila orang tidak puasa, Bu, ya udahlah, mungkin dia belum beriman. Karena itu sudah jelas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi kalau ada saudara kita yang berpuasa, ya maaf, mungkin iman itu belum datang. Karena iman itu ibu tidak bisa diwariskan. Kalau harta mereka bisa diwariskan. Kalau iman itu tidak bisa diwariskan. Iman itu harus dicari dan biarkan semakin besar kita mencari di iman itu, semakin besarlah iman itu kita dapat. Tidak sama dengan kehidupan dunia. Kalau dunia betul
Orang semakin kuat usahanya, belum tentu semakin besar hasilnya. Banyak orang berusaha pas-pasan saja, tapi Allah berikan rezeki yang besar. Kalau iman betul, sebesar apa usaha kita, sebesar itulah. Yang kedua, qiyam, sholat, dirikan sholat di malam hari. Ini bulan puasa ini latihan luar biasa. Kita tarawih istiqomah 11 rakaat. Ini sebagai bentuk nanti setelah Ramadan ini kita lakukan. Qiyam, sholat tahajud itu di bulan luar Ramadan. Di sholat di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Yang ketiga, sedekah, infak, zakat. Luar biasanya, tiga-tiga ini ada di bulan Ramadan. Ya siamnya, ya qiyamnya, ya infak sedekah. Mari Bapak Ibu jemaah, saya memotivasi diri, khususnya diri saya dan kita semua. Janganlah nanti setelah Ramadan keindahan kita yang bersama ini, keceriaan kita bersama ini, jujur jauh dari kita. Selama kita sholat tarawih bersama-sama, tadarus bersama-sama, buka puasa bersama-sama, bahkan sahur bersama-sama, apa yang kita rasakan? Pasti suatu ketenangan, kesejukan, asupan bahan yang luar biasa yang dalam diri kita. Secara garis besar manusia itu ada dua saja, rohani dan jasmani. Ketika jasmani kita lapar, capek, haus, tentu perlu asupan. Ketika kita lapar, kita mengeluh, ya lapar, kita buru-buru cari makanan. Kita haus, kita buru-buru mencari sesuatu berbicara. Kita capek, kita ngantuk, kita tidur. Tetapi ketika rohani kita, jiwa kita lapar, haus, dahaga, jarang kita ingin memberikan asupan. Makanya dalam kehidupan itu, ketika kita ingkar dengan janji kita, ketika roh ditiupkan ke dalam janin seorang manusia di dalam kandungan 4 bulan, alastu itu lalu balas sahibna. Kita sudah terikat dalam kandungan bahwa engkau ya Allah adalah sesuatu, engkau adalah Khalidku, aku adalah Amalu, dan satu-satunya sembahanku. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita dunia, kena berapa pengaruh, karena segala macam, sesembahan kita sudah berubah. Sesembahan kita bisa saja harta, sesembahan kita bisa saja pangkat, kesembahan kita bisa saja kedudukan, status sosial kita yang lebih kita dulukan daripada menyembah Allah SWT. Ini yang membuat kita hidup selalu dalam TBG. Apa itu TBG? Takut, bingung, dan gelisah. Pasti penyakit itu akan hingga dalam diri kita. Mungkin ini saja Bapak Ibu. Sekali lagi kita syukurin kita yang hadir malam ini, orang-orang yang masih diberikan hidayah istiqomah oleh Allah. Pertahankan ini sampai kapan kita pertahankan? Bukan sampai akhir Ramadan saja. Setelah tahun selanjutnya, apa yang terjadi? Di awal Ramadan, kebersamaan kita, kekuatan kita, kebersamaan kita untuk sholat zikir tetap pertahankan. Dan ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita di kemudiannya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.